Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada subuh hari ini kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini dengan berada di tempat yang dimuliakan Allah, di rumahnya. Mudah-mudahan Allah juga memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini salah satu dari apa yang sering kita dengar dengan sebutan Al-Mu'awwizatain. Dua surat yang kalau kita baca, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Falaq adalah kategori surat Madaniyah, artinya turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya hanya 5 saja, dan insya Allah ini hafal semua. Tapi kita ingin mencoba tadabbur apa makna dibalik yang kita hafal itu, sehingga setiap kesempatan kita membacanya kita bisa menghayati bacaan kita, karena surat ini paling sering kita baca. Misalnya kita baca di setiap setelah sholat, di antara rangkaian zikir kita ada bacaan 3 surat terakhir. Kemudian di zikir pagi kita juga membaca Al-Falaq. Zikir sore kita juga membaca Al-Falaq. Dan sebelum tidur, bacaan zikir sebelum tidur juga diantaranya membaca Al-Falaq. Kita akan baca bersama-sama, saya akan mengawali, Bapak Ibu boleh mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Itulah 5 ayat dari surat Al-Falaq. A'udzu, aku berlindung, ya. Artinya astajiru wa atahassanu. Aku memohon jaminan, memohon perlindungan, memohon untuk dibentengi. Itu arti dari a'udzu. Dan kita hanya memohon perlindungan kepada Allah saja. A'udzu billah. Al-Falaq ay as-subuh. Jadi arti kata Al-Falaq dalam ayat ini artinya waktu subuh.
arti asalnya sebenarnya adalah terbelah. Kenapa subuh sebagai arti dari al-falaq? Karena subuh itu membelah antara malam dan pagi atau siang. Jadi dia menjadi pembelahnya. Dan Allah lah yang berkuasa atas hal itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang telah tercipta, yang diciptakan Allah. Min hayawanin au jamadin, baik makhluk hidup maupun benda mati. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan juga berpotensi melakukan kejahatan-kejahatan. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, benda-benda mati, ya, dan seterusnya. Kita berlindung pertama kali dari semua potensi keburukan yang Allah ciptakan. Jazakallah. Kemudian ghasiqin idza waqab. Yang dimaksud dengan ghasiq adalah al-lail, malam. Idza azlama au al-qamar idza ghaba. Jadi berlindung kepada Allah dari waktu malam yang mulai gelap. Kenapa mulai gelap? Karena menghilangnya bulan. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari waktu malam yang gelap itu? Karena potensi kejahatan di waktu malam itu lebih banyak dibanding potensi kejahatan di waktu terang, waktu siang. Jadi pencuri melaksanakan rencananya di waktu malam. Bahkan bisa jadi penentuan presiden juga bisa dilaksanakan di waktu malam. Kemudian an-nafasat. An-nafasat arti bahasanya orang yang melakukan suatu kegiatan dengan meniup, ya, meniup sesuatu. Di sini diartikan dengan as-sawahir, tukang-tukang sihir, allati yanfusna, yang mana mereka ini meniup, yang melakukan sihirnya dengan metode meniup sesuatu sehingga sihirnya kemudian melancarkan serangan pada orang yang ditentukan. Jadi di sini menggunakan bentuk jamak muannas. Karena umumnya tukang sihir itu perempuan. Jadi istilah yang lebih populer nenek sihir atau kakek sihir. Nenek sihir ya. Dulu waktu saya kecil itu teman saya sering membaca majalah Bobo. Saya ikut meminjamnya. Di bagian akhir majalah Bobo itu ada kisah tentang nenek sihir. Jadi dia dengan sapu lidinya itu bisa terbang. Yaitu hayalan waktu kecil. Fil uqad, di dalam buhul atau ikatan. Jadi dia menggunakan buhul-buhul atau ikatan-ikatan dan dia meniupnya di situ. Fil uqad allati yaqidnaha, di dalam ikatan yang diikatnya. Jadi buat media, kemudian diikat, kemudian ikatan itu ditiup. Hasidin idza hasad, berlindung juga kepada Allah dari orang yang dengki apabila dia melancarkan kedengkiannya. Maksudnya idza azhara hasadahu wa a'malahu. Jadi dia ada dengki di hatinya, kemudian mewujudkannya dalam bentuk kata-kata yang tidak enak didengar telinga, dalam bentuk perbuatan-perbuatan destruktif yang merusak karena sebab kedengkiannya. Jadi di sini ada 4 hal di mana kita berlindung kepada Rabbul Falaq, Tuhan yang membelah antara malam dan siang hingga muncul waktu subuh, membelah biji-bijian. Itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, itu sebagian dari kosakata yang dari kosakata itu kita bisa terjemahkan ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, Tuhan yang membelah, yang memiliki kemampuan membelah. Min syarri ma khalaq. Yang pertama dari semua kejahatan yang diciptakan atau potensi kejahatan yang diciptakan. Jadi sangat umum dulu yang pertama. Kemudian lebih khusus lagi wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan di waktu malam apabila mulai gelap. Nah, jadi ini agak khusus. Hanya berlindung di waktu gelap saja. Kemudian lebih khusus lagi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup ke dalam ikatan-ikatan sebagai metode sihirnya. Kemudian lebih khusus lagi wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan para pendengki apabila dia menampakkan kedengkiannya dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Jadi secara terjemahan insya Allah kita sudah bisa menerjemahkan ayat ini atau surat ini. Sekarang kita beralih pada penjelasan tafsirnya. Qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Firman Allah yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq. Annahu lamma sahara Labid bin Mu'sam al-Yahudi bil Madinah an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anzala ta'ala al-mu'awwizatain. Ketika seorang Yahudi yang bernama Labid bin Mu'sam menyihir Rasulullah, menyihir Nabi, Allah turunkan al-mu'awwizatain, dua surat yang digunakan untuk memohon perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Faraqahu bihima Jibril. Maka dengan dua surat itu malaikat Jibril meruqyah Nabi Muhammad. Jadi dua surat ini adalah surat ruqyah. Sehingga para peruqyah seringkali juga memakai surat Al-Falaq dan An-Nas. Fasyafahu Allah Ta'ala. Maka Allah kemudian menyembuhkan Nabi Muhammad dari gangguan sihir. Walidha fasuratani madaniyatani. Karena itu dua surat itu yaitu Al-Falaq dan An-Nas termasuk madaniyah. Karena turunnya setelah Nabi hijrah dan turunnya di Madinah. Wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Ai qul ya Rasulana, katakan wahai Rasul kami, a'udzu ay astajiru wa ta'assanu bi Rabbil Falaq. Aku berlindung, memohon jaminan, memohon dibentengi kepada Rabbul Falaq. Siapa Rabbul Falaq? Wa huwa Allah azza wa jalla. Dialah Allah azza wa jalla. Idh huwa falikul isbah. Karena Allah lah yang membelah pagi, antara malam dan pagi seakan-akan dibelah. Wa falikul habbi wan nawa, dan membelah biji-bijian sehingga tumbuh menjadi pepohonan. Wala yaqdir ala dzalika illa huwa. Tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Dia. Li auzimi qudratihi wa sa'ati ilmihi. Karena sebab keagungan kekuasaannya dan karena sebab keluasan ilmunya. Min syarri ma halaq. Pertama dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan. Ai min syarri ma khalaqa ta'ala minal kainat. Jadi dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan kejahatan tapi tidak pernah menyuruh hamba-hambanya untuk berbuat jahat. Min hayawanin mukallafin kal insan. Dari makhluk hidup yang diberi beban untuk beribadah.
Hayawan mukallaf itu manusia. Wa ghairu mukallafin, dan yang tidak diberi beban untuk melakukan ibadah. Kasairil hayawanat, semua macam hewan. Wa minal jamadat, dan juga dari potensi kejahatan benda-benda mati. Ai min syarri kulli dhi syarrin minha wa min sairil makhluqat. Jadi dari semua kejahatan yang berpotensi memiliki kejahatan, dan dari semua makhluk. Jadi pada dasarnya setiap makhluk, baik makhluk hidup maupun benda mati, itu punya potensi kejahatan. Contoh misalnya kita berjalan, kita tidak tahu di jalan itu ada polisi tidur, karena polisi tidurnya agak tinggi, kita tidak hati-hati jatuh, padahal itu benda mati. Jadi baik makhluk hidup maupun benda mati bisa berpotensi kita mendapat suatu kecelakaan atau kejahatan dari adanya makhluk hidup atau benda mati. Kemudian yang berikutnya, min syarri ma khalaq, sudah ini, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kegelapan malam, kejahatan yang terjadi di waktu malam. Ai al-lail idza azlama wal qamar idza ghaba, malam apabila mulai gelap dengan menghilangnya bulan. Idz zalam bidukhulul lail au bighiyabil qamar yakunu mazannata khurujil hayyat as-samiyah. Karena malam ya, dengan hilangnya bulan itu berpotensi keluarnya ular-ular berbisa. Wal hayawanat al-muftarisa, keluarnya hewan-hewan buas. Wal jamaat al-mutalassisah lisatwi, dan kelompok-kelompok pencuri, ya, wasariqah, wabtigha usyar wal fasad, dan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Jadi karnaval yang soundnya berat itu di malam hari juga. Joget-joget yang menyertai sound itu juga di malam hari. Ketika dihentikan di sore hari oleh polisi, mereka nggak mau, maunya harus malam karena ada lampu yang sudah disiapkan untuk meramaikan karnavalnya. Itu yang kedua, ya. Jadi berlindung kepada Allah dari potensi kejahatan di malam hari ketika suasana gelap. Yang ketiga, wa qauluhu ta'ala wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, berlindung kepada Allah dari tukang sihir perempuan ataupun laki-laki yang meniup ke dalam buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Ai ta'awwad billah bi rabbil falaq min syarris sawahir, berlindunglah hai Muhammad kepada Allah sebagai Rabbul Falaq dari kejahatan tukang-tukang sihir. Wa hunna an-nisa allati yanfuthna fi kulli uqdatin, yaitu para wanita yang meniup di dalam ikatan, yurkina alaiha, membaca mantra-mantra, meruqyah. Jadi ruqyah itu bisa ruqyah syar'i, bisa ruqyah non syar'i. Ya, kita sebut saja mantra ya, supaya konotasinya memang tukang sihir. Tapi makna ruqyah itu bisa berkonotasi negatif, bisa juga berkonotasi positif. Jangan kemudian ketika ruqyah itu konotasi kita positif saja. Nah, di sini juga menggunakan untuk tukang sihir, yurkina alaiha, mereka meruqyah ke dalam buhul-buhul itu. Wa yuqidnaha, dan mengikatnya. Wan nafsu hiya ikhraju hawa minal fam biduni riqin, meniup adalah mengeluarkan angin dari dalam mulut tanpa adanya ludah. Jadi tidak diludahi, sekedar ditiup saja. Walidha warada man aqada uqdatan wa nafatha fiha faqad saham,
Karena itu ada hadis yang bersifat umum yang mengatakan siapa yang mengikat sesuatu, ya, membuat suatu ikatan, kemudian meniup ke dalam ikatan itu, maka telah melakukan sihir. Jadi padahal sebenarnya dia mungkin maksudnya guyon kemudian ditiup, tapi itulah cara tukang sihir untuk melakukan sihirnya. Kemudian yang terakhir, wa qauluhu ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Dari potensi kejahatan yang berasal dari orang yang dengki ketika dia menampakkan kedengkiannya. Jadi kedengkian itu sebenarnya ada pada setiap tubuh. Makanya ada ungkapan yang mengatakan ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satu tubuh pun yang tidak ada hasadnya. Jadi semua tubuh ini berpotensi hasad. Tetapi dalam terusan ungkapan itu mengatakan orang yang bijak akan mendiamkan hasadnya. Sedangkan orang yang buruk akan menampakkan hasadnya baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di setiap kita sebenarnya ada potensi hasad. Apakah mungkin seorang muslim melakukan hasad? Mungkin. Yang pertama hasad itu adalah qabil dalam kehidupan manusia. Tapi dalam kehidupan makhluk Allah yang pertama kali hasad adalah iblis. Ketika Allah perintahkan para malaikat itu untuk sujud kepada Adam setelah Adam presentasi keilmuan yang dimilikinya, yang Allah ajarkan kepada Adam, ada satu makhluk yang sudah diangkat, dimuliakan oleh Allah bersama para malaikat, yaitu iblis tidak mau sujud. Ketika Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka, apa yang menyebabkan kamu terhalang untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa kata iblis? Ana khairum minhum, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis dengan kesimpulan yang keliru menganggap api lebih baik dari tanah. Di situ ada kesombongan. Jadi hasad pertama kali dalam kehidupan ini ketika iblis hasad terhadap Adam. Kemudian dari keturunan Adam yang pertama kali hasad adalah ketika Qabil hasad kepada Habil karena tidak diterima kurbannya. Jadi Qabil dan Habil ini diperintahkan melalui Nabi Adam untuk mengorbankan apa yang dimiliki. Qabil itu seorang peternak, sedangkan Qabil itu seorang petani, sedangkan Habil seorang peternak. Ketika Qabil dan Habil mengetahui ada perintah dari Allah melalui ayahnya untuk berkorban, maka Habil segera memilih hewan ternaknya yang sehat, yang gemuk, kemudian diletakkan di suatu bukit yang diperintahkan oleh Nabi Adam untuk ditaruh di situ. Sedangkan Qabil memilih hasil pertaniannya yang tidak terlalu bagus. Maka ini yang disebut dengan Habil style of giving. Cara Habil memberi. Gaya Habil dalam memberi adalah gaya keikhlasan, gaya yang terbaik untuk dicontoh, untuk diteladani. Sementara Qabil dia memilih yang tidak terlalu baik dari apa yang dimiliki, padahal itu untuk persembahan kepada Allah. Setelah diletakkan di atas bukit, maka mereka menunggu siapa yang korbannya disambar oleh api, maka itulah korban yang diterima. Ternyata yang disambar oleh api di atas bukit itu adalah korbannya Habil. Nah, atas sebab itu kemudian Qabil iri pada adiknya dan kemudian merencanakan suatu pembunuhan. Jadi inilah syarril hasadin, keburukan atau kejahatan hasad. Contoh kedua dalam Al-Quran adalah hasad yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf. Nah, saudara-saudara Yusuf itu iri karena adiknya ini selalu disayang ayahnya.
Maka mereka merencanakan sesuatu, ada yang mengusulkan untuk dibunuh, ada yang mengusulkan jangan dibunuh tapi diasingkan saja. Akhirnya mereka sepakat untuk mengasingkan dengan cara membuang Yusuf ke dalam sumur tua. Mereka minta izin kepada ayahanda mereka untuk mengajak Yusuf menggembala. Nah, disitulah mereka melancarkan kejahatan hasadnya dengan membuang Yusuf ke dalam sumur. Jadi orang beriman pun punya potensi hasad. Ta'awaz bi rabbil falak min syarri hasidin. Berlindunglah kepada Rabbul Falak dari kejahatan para pendengki. Ai minan nas idza hasada. Ai azhara hasadahu. Jadi apabila manusia menampakkan kedengkiannya itu. Wibtigaka bidurrin, dengan berbuat jahat kepadamu, au aradaka bisyarrin, atau menginginkan keburukan padamu, au talabaka bisuin, atau dia meminta agar Anda mendapatkan keburukan, bihasadihi laka, karena sebab hasadnya kepadamu. Di annal hasad talaba zawali nikma anil mahsud, karena hasad maknanya adalah berharap hilangnya nikmat dari orang yang diirii itu. Jadi dari orang yang didengki. Jadi para pendengki itu tidak berkenan kalau suatu nikmat itu ada pada yang dia dengki. Karena itu dia ingin hilang itu. Apakah dia yang menginginkan kembali kepada dia, saya ini yang pantas dapat seperti itu. Dia nggak pantas. Atau pokoknya jangan sampai orang ini dapat. Jangan sampai orang ini jadi capres misalnya. Wasawaun aradaha lahu aulam yarudduha. Nah, sama saja apakah dia menginginkan nikmat itu atau dia tidak menginginkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan syarrul hasad, kejahatan dengki. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kedengkian ini menghapus banyak kebaikan kita. Karena itu Nabi mewanti-wanti kita, iyyakum wal hasad. Ya, jauhilah oleh kalian penyakit hati yang bernama hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad itu seperti memakan kebaikan. Jadi bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bagaimana api memakan kayu bakar? Ya sangat dahsyat menghabisinya. Begitu pula dengan hasad. Jadi intinya hasad itu tidak berkenan seseorang dapat nikmat dari Allah. Apakah dia ingin nikmat itu atau dia tidak menginginkan untuk dirinya, tetap disebut hasad. Tapi ada hasad yang dibolehkan, ya, namanya ghibthah. Istilahnya ghibthah. Apa itu? Ada dua. Yang pertama, kalau ada orang iri kepada seseorang yang punya harta benda, tapi harta bendanya selalu dikeluarkan di jalan Allah. Maka dia kemudian iri, ya Allah, saya juga ingin itu harta. Insya Allah saya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, boleh, iri semacam itu boleh. Atau iri kepada seorang yang memiliki ilmu, dan ilmunya ini selalu diamalkan, selalu diajarkan. Nah, boleh iri pada dua hal itu, tapi tidak disebut hasad, disebut ghibthah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa pelajaran dari surat Al-Falaq ini? Ada empat ya. Yang pertama, wujubut ta'awuz billah wal isti'adha bi janabihi ta'ala min kulli mukhawwifin la yaqdirul mar'u ala dab'ihi li khafaihi aw adamul qudrah alaihi. Wajib berlindung kepada Allah dari segala yang menakutkan, di mana seseorang tidak mampu untuk mencegah dirinya dari keburukan itu karena saking ringannya. Ringan itu maksudnya tidak tampak, tidak disadari, atau memang dia tidak punya kekuatan untuk mencegah
kejahatan itu. Jadi dia berlindung kepada Allah. Yang kedua, tahrimun nafas fil uqad idh huwa minas sihr. Haramnya meniup pada ikatan karena itu bagian dari bentuk sihir. Walaupun itu dalam maksud guyon ya. Jadi gak usah melakukannya. Wasihru kufrun. Sihir itu hukumnya kafir. Wa haddus sahir dorbatun bisayf. Dan hukuman untuk tukang sihir kalau tidak bertobat adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Jadi tukang sihir dalam hukum Islam kalau tidak mau bertobat ketika diminta bertobat, hukumannya dipenggal. Yang ketiga, tahrimul hasad qat'iyan. Haramnya kedengkian secara mutlak. Tidak boleh dengki. Wa huwa da'un khatirun. Itu adalah penyakit yang berbahaya. Hamala ibnu Adam ala qatli ahihi. Yang membawa anak Adam untuk membunuh saudaranya. Habil sampai membunuh adiknya Habil. Dan itu pembunuhan pertama. Sehingga dia bingung untuk memakamkan ini gimana. Sehingga Allah mengutus burung gagak. Burung gagak itu dengan kakinya menggali-gali di tanah. Dari peristiwa itu dia berpikir, oh begini cara saya memakamkan saudara saya. Nah, karena itu burung gagak itu disebut burung kematian. Tapi bukan kematian dalam pengertian kepercayaan-kepercayaan. Kematian karena Allah lah yang mengutus burung gagak itu untuk mengajarkan kepada Qabil bagaimana seharusnya memakamkan mayat adiknya. Sampai di situ saja. Jangan kemudian berlanjut. Kalau ada burung gagak, wah ini ada yang mati. Nah, itu kepercayaan yang mengarah pada kesyirikan. Mati dan hidupnya seseorang itu karena kekuasaan Allah. Wa hamala ihwatu Yusuf alal kaidi lahu. Dan sampai membawa saudara-saudara Yusuf untuk merencanakan kejahatan terhadapnya, yaitu membuang Yusuf di sumur tua itu. Yang keempat, yang terakhir, al-ghibto laisat minal hasad. Adapun ghibto, hasad pada dua hal tadi, tidak termasuk hasad. Di hadis sahih, la hasada illa fitnatain. Karena ada hadis sahih yang mengatakan tidak ada hasad kecuali pada dua hal yang sudah saya sebutkan tadi. Idil muradu bihi al-ghibto. Yang dimaksud hasad itu adalah ghibto. Jadi ada dua istilah, ada hasad ini diharamkan secara mutlak, ada ghibto ini dibolehkan. Demikian pelajaran kita dari surat Al-Falaq. Barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan ini atau ada yang menambahkan, saya persilahkan. Kalau nggak ada saya yang bertanya. Berapa ayat surat Al-Falaq? 5. Apa kategorinya? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Disebut apa surat Al-Falaq bersamaan dengan surat An-Nas? Al-Mu'awwizatani atau Al-Mu'awwizatain, ya. Al-Mu'awwizatain. Siapa nama tukang sihir dari orang Yahudi yang menyihir Nabi? Labid bin Mu'som. Siapa? Labid bin Mu'som. Kita berlindung kepada Rabbul Falaq dari berapa hal dalam surat Al-Falaq? Dari 4 hal. Yang pertama yang paling umum apa? Dari kejahatan semua yang Allah ciptakan. Yang kedua, dari kejahatan di malam hari ketika gelap, ya. Yang ketiga, dari kejahatan tukang sihir yang melakukan metode sihirnya salah satunya dengan meniup dalam ikatan-ikatan. Mungkin ada metode sihir yang lain, tapi secara umum sihirnya seperti itu digambarkan oleh Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dari para pendengki apabila menampakkan kedengkiannya itu. Jadi setiap kita sebenarnya punya potensi dengki.
Maka jangan biarkan setan menggoda kita untuk menampakkan kedengkian. Sudah hilangkan saja, diamkan. Ya, apa yang ada pada kita ini kita syukuri. Tidak perlu melihat nikmat orang lain. Justru kita ikut bersyukur, oh tetangga saya bisa mendapatkan nikmat semacam itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dia dan orang di sekitarnya. Ya, itu yang kita lakukan. Jangan setiap ada kelebihan orang kita ingin miliki. Ya, kita berharap itu hilang darinya. Ya. Jadi ada satu istilah yang dibolehkan dari hasad, namanya apa? Ghibtoh. Ya. Apa itu dari dua itu? Satu, boleh iri pada yang punya harta benda dan dia kemudian menginfakkan di jalan Allah. Yang kedua, boleh iri pada yang berilmu, yang mana ilmunya bermanfaat dengan diajarkan, disebarluaskan. Nah, untuk dua hal itu tidak disebut hasad, tapi disebut apa? Ibtoh. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ketika Bapak Ibu membaca Al-Falaq bisa lebih menghayati, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga dilindungi oleh Allah dari berbagai kejahatan. Allahumma amin. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.